pagar yang paling kuat dan tidak bisa ditembus apapun itu adalah pagar sosial. Inilah salah satu hikmah dari zakat. Jadi dengan zakat itu menjadi pagar sosial. Jadi pagar. Kalau orang di situ kita zakatnya kita kasih, adalah orang di situ banyak yang nggak punya. Bagi yang punya ya dalam bentuk yang lain, sedekah atau apa ya, kita sering ngasih orang di situ. Insya Allah orang di situ itu akan ikut menjaga harta kita, dan itu melebihi dari pagar yang nyata. Pagar sosial itu melebihi pagar yang nyata. Bayangkan banyak di kota besar orang kaya pagarnya tinggi-tinggi ya kan, dia dibunuh pembantunya di dalam, tidak ada yang tahu, malah bahkan sudah sekian hari meninggal tidak ada yang tahu ketika tidak ada orang. Nah, beda kalau tidak ada pagarnya, pagar sosial ya kan, kita baru sakit sedikit orang pasti tahu, akan nanyakan kok nggak pernah kelihatan dan sebagainya. Nah, ini didasarkan pada sabda Rasulullah, hasinu amwalakum bizakat, bentengilah harta-harta kalian dengan zakat, wadawu mardokum bisodaqoh, dan obatilah ya yang sakit dari kalian dengan sedekah. Nah, zakat ini pada dasarnya salah satu hikmahnya justru menjaga harta kita itu sebagai benteng terhadap harta kita dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma lam na'lam. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kajian pagi kali ini kita akan bersama-sama mendiskusikan terkait dengan zakat. Karena zakat ini salah satu rukun Islam yang belum banyak mendapatkan perhatian dari umat Islam sendiri. Padahal potensi zakat ini sangat luar biasa. Salah satu solusi terhadap ketimpangan dalam masyarakat adalah zakat. Tetapi kita ketahui bersama, terutama di negara kita, meskipun semakin tahun semakin baik pertumbuhan zakat, akan tetapi masih sangat kecil sekali apabila kita bandingkan seumpama dengan negara tetangga seperti Malaysia seumpama, itu sangat jauh sekali terkait dengan pengelolaan zakat. Awalan ta'rifuz zakat, jadi pengertian dari zakat. Az-zakatu lughatan an-numu wa ziyadah. Jadi zakat secara bahasa artinya berkembang atau bertambah. Yuqalu, jika dikatakan zaka az-zar'u, artinya tumbuhan itu berkembang. Idza nama wazada, artinya jika tumbuhan tersebut berkembang atau bertambah. Wa qad tutlaqu bimakna thaharah. Zakat itu secara bahasa juga kadang diartikan sebagai membersihkan atau menyucikan. Qala Allah Ta'ala, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang mampu menyucikan dirinya, membersihkan dirinya. Ai tahharoha anil adnas, artinya menyucikan dirinya dari kotoran-kotoran. Wa tutlaqu aidon alal madhi. Nah, juga zakat ini secara bahasa juga diartikan pujian. Qala Allah Ta'ala, fala tuzakku anfusahum. Ya, maka jangan memuji diri kita sendiri. Wa sumiya al-mal al-mukhraj fi syar'i zakah li'annahu yazidu fil mukhraj minhu wa yaqihi al-afat. Nah, dinamakan harta yang dikeluarkan ya dalam syar'i itu zakat karena pada dasarnya itu, pada esensinya itu menambah ya, harta dari orang yang justru mengeluarkannya. Nah, karena kalau dalam katakanlah ilmu ekonomi, ketika kita mengeluarkan zakat, dulunya yang orang miskin daya belinya rendah, ya kan, ketika mengeluarkan zakat di situ maka daya beli orang yang miskin tinggi, sehingga bagi yang pedagang tadi mengeluarkan zakat itu malah tambah lagi dia hartanya. Karena apa? Orang miskin itu akan beli ya ke dia lagi, sehingga dia mendapatkan untung lagi, sehingga semakin bertambah. Ya.
Wa zakah syar'an, dan zakat secara syar'a hakun yajibu fil mal. Hak ya yang diwajibkan terhadap harta. Wa arafa al-malikiyatu bi annaha ikhraju juz'in makhsusin min malin balagha nisaban li mustahihi intamma al-milku wa khawlun fi ghairi ma'dinin wa kharsin wa rikhazin. Nah, menurut Malikiyah nih ya, menurut Malikiyah pengertian secara syarak dari zakat adalah mengeluarkan sebagian khusus ya atau tertentu dari harta yang sudah mencapai satu nisab diberikan kepada orang yang berhak jika ya harta itu sudah menjadi milik sempurna dan sudah nyampe 1 tahun, selain yaitu terhadap harta tambang, kemudian pertanian dan harta karun. Wa arafa al-Hanafiyah. Nah, sedangkan menurut Hanafiyah bi annaha tamliku juz'in malin makhsusin min malin makhsusin li shakhsin makhsus ayyanaha syari' li wajhillah. Sedangkan menurut Hanafiyah adalah yaitu memilihkan sebagian dari harta tertentu dari kepada seorang tertentu yang ditentukan oleh syarak ya, dengan kadar yang ditentukan oleh syarek liwajhillahi, karena mencari ridha Allah. Nah, ketika mengatakan tamlikun juz'in, tamlik berarti tidak hanya sekedar memberi makan, itu belum dikatakan sebagai tamlik. Kita memberi makan kepada orang miskin ya. Di sini dicontohkan ikhtaraja bi anil ibaka falu at'ama yatiman nawiyan lizakat la yujzihi illa idza dafa'a ilaihi al-mat'um. Artinya ketika kita memberi makan tapi tidak jelas diserahkan atau tidak ya, tidak diniatkan untuk dimilikkan, hanya manfaat, itu termasuk belum memenuhi. Oleh karena itu perlu diniatkan dimilikkan ya kepada orang yang kita beri dan kita serahkan barangnya. Nah, ini arti dari tamlik, dari kata tamlik ini menurut Hanafiyah ya. Juz'in malin, nah ya, kharaja al manfaah falau askana faqiran darahu sanatan nawiyan li zakat la yujzihi. Nah, ketika mengatakan Malikiyah juz'in makhsusin ya, jadi juz'in malin ya, juz tertentu atau bagian tertentu dari harta, maka itu tidak boleh manfaat, karena manfaat bukan bagian dari harta. Seumpama orang miskin ya kan menempati tempat rumah kita, nah, kita hitung itu seumpama per bulan uang kita anggap zakat, nah itu juga tidak boleh, karena itu hanya mengambil manfaat saja, memberikan manfaat, bukan malin ya, bukan harta. Wa arafa asy-Syafi'iyah bi annaha ismun lima yukhraju an malin wa badanin ala wajhin makhsusin. Nah, menurut Syafi'iyah zakat adalah nama bagi ya harta yang dikeluarkan baik terhadap harta maupun badan. Nah, ini jika zakat fitrah ala wajhin makhsusin, dalam bentuk tertentu. Wa indal Hanabalah huwa annaha haqqun wajibun fi malin makhsusin li ta'ifatin makhsusatin fi waqtin makhsusin, yaitu hak yang wajib atas harta tertentu yang diberikan pada golongan tertentu pada waktu tertentu. Jadi harta tertentu nanti ditentukan, karena tidak semua harta yang kena zakat. Ta'ifah tertentu ya, diberikan kepada kelompok tertentu, karena tidak semua orang mendapatkan zakat, nanti ditentukan. Wa ta'ifahum al-asnab ats-tsamaniyah. Jadi yang dimaksud ta'ifah di sini adalah 8 kelompok yang telah ditentukan ya di dalam surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin al-ayah. Wal maktu al maksus ya, sedangkan waktu khusus itu wa tamamul khawli fil masiyah wan nuqud wa urudut tijarah. Nah, sedangkan waktu khusus itu adalah sudah nyampe 1 tahun untuk harta-harta tertentu seperti ternak ya, kemudian
an-nuqud, yaitu dinar dan dirham kalau zaman dulu, kalau sekarang adalah uang ya. Kemudian urudut tijarah, barang dagangan. Sanian hikmatuz zakah. Yang kedua hikmah dari zakat. At-tafawutu bainan nasi fil arzaki wal mawahib wa takhsilil makasib amrun waqi'un tari'un yahtaj fi syar'illahi ila ilaj. Qala Allah Ta'ala wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Jadi perbedaan ya, penghasilan, rezeki ya, pekerjaan di antara masyarakat ini, kesenjangan. Nah, ini membutuhkan solusi ya, yang secara syar'i untuk memberikan solusi terhadap kesenjangan tersebut. Dan itu sebuah kenyataan ya, karena Allah sendiri wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Karena Allah memang sengaja melebihkan satu orang yang lain kepada yang lain dalam masalah rezeki. Ay annallaha faddala ba'dana ala ba'din fil rizqi wa aujaba 'alal ghani ay yu'tiya al faqir haqqan wajiban mafrudun la tatawwu'an wala minnah. Ini Pak Ibu. Jadi Allah menciptakan kita semua memang sengaja dilebihkan dari satu pada yang lain dalam rizkinya ya kan, dan mewajibkan bagi orang yang kaya untuk memberikan ya, kepada orang yang fakir, menyerahkan harta kepada orang yang fakir sebagai kewajiban. La tatawu'an wala minnah. Bukan itu sunnah, apalagi pemberian. Nah, ini hikmahnya. Jangan pernah kita beranggapan wala minnah bahwa zakat yang kita serahkan kepada asnaf tadi ya, salah satunya orang miskin, orang fakir, itu harta kita. Karena itu wala minnah, itu bukan pemberian kita, itu memang kewajiban yang harus kita keluarkan, di mana kalau kita tidak keluarkan kita dosa. Sehingga dari sisi psikologis kejiwaan jangan pernah menganggap kita memberikan kepada orang miskin. Kita hanya menyerahkan ya kan, kewajiban yang ada di dalam harta kita kepada mereka. Oleh karena itu cara menyerahkannya pun harus dalam bentuk yang terhormat. Itu akan lebih baik. Ya. Jadi menyerahkan dalam bentuk terhormat itu. Makanya zaman dulu, mulai zaman Nabi dan sebagainya, tidak ada orang antri zakat, tidak ada. Karena apa? Zakat ya, amil ini datang ke orang yang kaya itu ngambil zakatnya. Jadi orang kaya nggak perlu puyeng-puyeng, saya ini harus zakat kemana, ya kan? Kemudian diberikan orang miskin juga tidak perlu nyari-nyari yang ada zakat di mana, tapi langsung didatangi di rumahnya diberikan, sehingga sama-sama nggak repot dan sama-sama terhormat. Nah, itu yang paling ideal, seperti itu, yang paling ideal. Liqaulihi ta'ala wa fi amwalim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Nah, karena di dalam harta-harta mereka ada hak tertentu, baik orang itu meminta maupun tidak meminta, tetapi dengan cara yang lebih terhormat, insya Allah akan lebih memanusiakan manusia. Jangan sampai niat baik ya kan, bareng-bareng orang antri, ada yang sampai meninggal dan sebagainya, ini mandorotnya justru akan muncul lagi. Jadi kalau kita bisa ya kita serahkan ya melalui untuk di Indonesia ya, sebenarnya undang-undang zakat sebenarnya sudah diatur ya, amil resmi itu ya Basnas, jadi Badan Amil Zakat Nasional, yang sudah ada mulai dari tingkat pusat sampai kabupaten. Kemudian di kabupaten punya kecil-kecil yang namanya UPZ ya, unit pengumpul zakat. Nah, tetapi memang permasalahan di kita adalah tentang kepercayaan, trust ya. Banyak kita ini kadang tidak percaya, tidak trust kepada
badan-badan yang resmi seperti ini. Ya tidak salah kita, tidak salah masyarakat. Kadang memang ya meskipun tidak semuanya di dalam lembaga-lembaga seperti itu masih ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tetapi juga bisa amil-amil zakat yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah. Karena memang sebenarnya kewajiban ya mengambil zakat itu adalah kewajiban dari pemerintah. Ya. Jadi kewajiban dari pemerintah. Pemerintah kemudian melalui undang-undang sudah mendelegasikan secara independen sepenuhnya kepada Basnas. Nah, makanya mari kita dukung bersama. Ya, katanya kalau rumah agak rusak, banyak tikusnya, ya jangan rumahnya yang dirobohkan, ya. Tikusnya yang dibersihkan, ya. Rumahnya yang rusak diperbaiki. Karena kalau merobohkan lagi, bangun lagi lebih lama lagi, ya, lebih berat lagi. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama. Wa faridatuz zakati aulal wasaili li ilaji dzalika tafawud wa tahqiqut takaful au dhaman al-ijtima'i fil Islam. Dan kewajiban zakat ini merupakan salah satu instrumen yang paling pokok, paling utama untuk mengatasi kesenjangan sosial seperti tadi, dan sekaligus menciptakan at-tadzamun wa takaful bainal ijtima'. Saling menanggung secara sosial, ya, jaminan sosial bersama, ya. Saya yakin ya pernah ada yang menghitung-hitung gitu ya, penelitian menghitung-hitung itu kalau benar-benar zakat ini dikelola dengan baik, berjalan dengan baik, apalagi dengan sekarang setelah ada pendapatnya Syekh Yusuf Qaradawi ya, zaman dulu tahun 90-an kemudian booming seluruh dunia. Pada akhirnya sudah menjadi mayoritas ulama mengatakan profesi itu, zakat provinsi itu sudah mulai berjalan. Itu kalau dikembangkan itu sangat luar biasa. Dari sisi kita negara agraris pertanian, ya kan, nah, pertanian zakatnya besar, ya kan. Dari sisi pegawai profesi juga besar. Zakat mal perusahaan-perusahaan itu kalau dizakati itu sangat luar biasa. Nah, padahal kita tidak tahu dari semua pengusaha-pengusaha besar itu, katakanlah yang zakat berapa orang kita juga tidak tahu. Nah, oleh karena itu semakin banyak orang muslim menjadi pengusaha besar, berarti potensi untuk memberikan solusi dalam bentuk zakat ini semakin besar. Salah satu hikmahnya faya awalan tasunu al-mala wa tuhsinuhu min tatlu'il a'yun wa imtidadi aidil athimina wal mujrimin. Qala sallallahu alaihi wasallam hassinu amwalakum bis zakati wa dawu mardakum bis shadaqati wa aiddu lil bala'i ad-du'a. Nah, zakat ini pada dasarnya salah satu hikmahnya justru menjaga harta kita itu sebagai benteng terhadap harta kita dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi ada sebuah pepatah mengatakan pagar yang paling kuat dan tidak bisa ditembus apapun itu adalah pagar sosial. Jadi pagar sosial itu luar biasa. Dengan seseorang mengeluarkan zakat diberikan pada orang sekitar situ, ya kan, maka orang di sekitar situ akan merasa memiliki harta kita. Jadi akan merasa memiliki harta kita sehingga dia akan menjaga, ya, secara langsung atau tidak langsung terhadap harta kita. Sehingga meskipun rumah tidak ada pagarnya, tapi mereka adalah pagar yang luar biasa. Ada nyurang nyuri di gudang kita, tetangga kita tahu yang biasanya kita kasih zakat, ya kan, dia pasti akan kejar itu maling itu. Tapi kalau kita tidak pernah mengeluarkan zakat di situ, ya kan, mau dirampok banyak orang pura-pura tidak tahu. Nah, oleh karena itu pagar yang paling kuat adalah yang tidak bisa ditembus oleh apapun adalah pagar sosial. Inilah salah satu hikmah dari zakat. Iya, maksudnya pagar itu pagar yang tidak terlihat, Pak. Oh ya. Jadi dengan zakat itu menjadi pagar sosial. Jadi pagar sosial.
Kalau orang di situ kita zakatnya kita kasih, adalah orang di situ banyak yang nggak punya. Bagi yang punya ya dalam bentuk yang lain, sedekah atau apa ya, kita sering ngasih orang di situ. Insya Allah orang di situ itu akan ikut menjaga harta kita, dan itu melebihi dari pagar yang nyata. Pagar sosial itu melebihi pagar yang nyata. Bayangkan banyak di kota besar orang kaya pagarnya tinggi-tinggi ya kan, dia dibunuh pembantunya di dalam, tidak ada yang tahu, malah bahkan sudah sekian hari meninggal tidak ada yang tahu ketika tidak ada orang. Nah, beda kalau tidak ada pagarnya, pagar sosial ya kan, kita baru sakit sedikit orang pasti tahu, akan nanyakan, loh kok nggak pernah kelihatan dan sebagainya ya kan. Nah, ini sangat luar biasa hikmah dari zakat. Nah, ini didasarkan pada sabda Rasulullah, hasinu amwalakum bizakat, bentengilah harta-harta kalian dengan zakat. Wadawu mardakum bis sedekah, dan sembuhkanlah ya, obatilah ya yang sakit dari kalian dengan sedekah. Wa'idul lil balayat du'a, dan kemudian salah satu tameng dari bala adalah ad-du'a. Siapkanlah ya bagi tameng untuk bala adalah doa. Wa yasaniyan aunun lil fuqara'i wal muhtajina ta'khudhu bi aidhim listina fil amali wan nasati in kanu qadirina wa tusa'idhum ala dzurufil aisi al karim in kanu azizina fatuhma al mujtama' min maradil faqri wad daulah minal irhaqi wad dhaf. Nah, yang kedua sebagai bentuk ya kan membantu para orang fakir dan orang-orang yang sangat membutuhkan, yaitu dengan cara mengambil dari orang yang punya kemudian mengembalikan mereka, sehingga dengan demikian penyakit kefakiran, penyakit kemiskinan ya yang ada di masyarakat ini bisa terjaga, bisa terobati, bisa dan menjadikan negara ini ya kan bisa terlindung dari kelemahan dan sebagainya. Ya, karena kalau negara yang lemah, ya apalagi zaman sekarang itu sangat mudah didikte oleh negara-negara yang lain. Karena dia dikit-dikit butuh bantuan, dikit-dikit butuh bantuan. Nah, dengan adanya zakat ini kemudian masyarakatnya mandiri, kemudian negara juga menjadi kuat, ya kan? Maka dengan sendirinya, ya kan, marwah sebuah negara, daulat sebuah negara akan menjadi kuat, dan ini sungguh sangat luar biasa ya. Sehingga tidak lagi dikit-dikit bantuan luar negeri ya kan, kemudian tapi dalam bantuan itu tidak gratis 100%, tetapi ada misi-misi tertentu yang harus kita laksanakan oleh pemerintah. Faqad ruwiya innallaha farada ala aghniya'il muslimina fi amwalihim bi qadril ladzi yasa'u fuqara'ahum wa la yujahid wa la yajhad al fuqara' idza ja'u aw 'arru illa ma yasna'u aghniya'uhum ala wa innallaha yuhasibu hisaban sadidan wa yadibu 'adaban 'aliman. Nah, ini diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan terhadap orang-orang kaya di antara orang muslim ya di dalam hartanya untuk mengeluarkan bagian tertentu dari harta tersebut untuk memudahkan atau membantu para orang-orang fakirnya, sehingga para orang fakir ya, nah ini dia tidak akan mencari-cari masalah ya, terhadap orang yang kaya. Tapi kalau dia sudah fakir miskin, tetangga kaya banyak ya kan, tidak pernah dia diberi apa-apa, zakatnya aja nggak pernah diberi, pasti dia akan mencari masalah terhadap orang tersebut ya, malah tidak menjaga, justru kadang menjadi ancaman bagi orang tersebut. Nah, inilah yang dengan adanya zakat ini menjaga dari itu. Ala wa innallaha yuhasibum hisaban sadidan wa yadhibun adaban aliman. Nah, ketahuilah bahwa Allah akan di akhirat kelak menghisab orang yang kaya tersebut dengan hisab yang sangat keras ya, dan memberikan sanksi, menyiksa dengan siksa yang sangat pedih.
Wa ruya aidan wailul lil aghniyai minal fuqara'i yaumal qiyamah, ya. Hati-hati bagi seorang yang kaya, ya, dari seorang yang miskin pada hari kiamat. Yaquluna rabbana dzalamuna huquqana allati furidat lana alaihim. Fa yaqulullahu ta'ala wa izzati wa zalai la adriyannahum la adni wala adni yannakum wala uba'idannahum thumma ta'ala walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Ini sebuah hadis, ya, artinya peringatan bagi orang-orang kaya, ya, terhadap potensi gangguan dari orang-orang miskin atau karena disebabkan orang miskin pada hari kiamat, ya. Jadi mereka ketika di hari kiamat, gampangnya ketika dihisab, ya, mereka para orang miskin mengadu pada Allah. Rabbana dzalamuna huquqana allati furidat lana alaihim. Mereka mengadu pada Allah bahwa ini, ya Allah, ya, mereka orang kaya ini telah mendolimi kami, yaitu dengan tidak memberikan hak-hak kami yang telah diwajibkan kepada mereka, ya, yang harus diberikan kepada kami. Nah, ini kemudian wa izzati wa zalali, Allah Subhanahu wa taala bersabda wa izzati wa jalali laubat lau wala laudiyannakum, ini salah la adniyannakum, ya, wala ubaidannahum. Nah, artinya sungguh saya tidak akan mendekatkan, ya Allah, ya, kepada mereka itu ke surga. Nah, wala ubaidannahum, dan sungguh ini masih pakai la. Jadi ini kalau dalam bahasa Arab ada kata la ini juga harfu taukid, masih pakai nun taukid. Berarti ini sebuah penegasan yang sangat-sangat kuat bahwa orang-orang yang punya kewajiban zakat tadi kemudian tidak mengeluarkan, maka sungguh dia akan didekatkan Allah kepada neraka, ya kan, dan akan sungguh-sungguh dijauhkan Allah dari surga. Jadi sungguh-sungguh sangat, ya kan, dia akan didekatkan Allah kepada neraka dan dijauhkan Allah dari surga. Wal maslahatu fi ada'i zakati ta'udu fin natiza ala arbabil mal li'annahum bi ada'iha yashamuna fi tanmiyati wa da'milil quwwati syira'iyah lil fuqara wa tanmu bitali amwalil muzakkin wa yarbahuna bi kasratil mubadalat. Nah, ini seperti yang kami sampaikan, kemaslahatan, ya, keuntungan dari adanya zakat tadi kembali kepada orang yang mengeluarkan zakat itu, yang punya harta. Karena apa? Dengan mereka mengeluarkan zakat, maka itu fitan miyati wada mil kuwah asyira'iyah lil fuqara. Jadi itu meningkatkan daya beli masyarakat. Jadi al kuwah asyira'iyah ini daya beli. Jadi meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan demikian orang tersebut beli lagi harta-harta dengan uang tadi, ya, zakat yang kita berikan pada harta dagangan kita atau dan lain sebagainya, sehingga ekonomi di situ akan menjadi sangat kuat. Wa ya tsalitsan tutahhiru an-nafs minad da'isyuh wal bukhl wa tu'awwidu al-mu'min al-badla was-sakha kaila yaktasiru ala zakat wa inna ma yusahamu biwajibi al-ijtima' fi rafdid daulah bil ata indal hajah. Yang ketiga juga membersihkan, ya, seorang yang mengeluarkan zakat akan membersihkan dirinya dari penyakit as-suh wal bukhl, yaitu kikir, ya, dan bakhil. Nah, jadi ketika seseorang sudah biasa, ya, mengeluarkan zakat, menyerahkan sesuatu barang, ya kan, maka dia lama-lama mengeluarkan itu tidak berat. Biasanya dia merasa kok cuma sedikit ini saya keluarkan hanya zakat gitu. Jadi kalau dihitung itu kayaknya sedikit sekali lama-lama. Tapi kalau tidak biasa mengeluarkan zakat, ya, itu yang sedikit zakat itu saja itu rasanya sudah paling banyak dia mengeluarkan sesuatu. Jadi kalau orang yang nggak biasa mengeluarkan sesuatu dari hartanya, ya, nah makanya ini dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk syariat mengeluarkan zakat paling tidak yang sudah ditentukan
kadarnya, yaitu dalam bentuk zakat dulu. Nah, tapi dengan biasa zakat, ya kan, mengeluarkan sesuatu dari hartanya, ya kan, itu lama-lama secara kejiwaan, secara psikologis, yang mengeluarkan lebih banyak itu tidak akan kerasa, tidak merasa berat. Tapi kalau tidak terbiasa mengeluarkan sesuatu, mengeluarkan sedikit itu rasanya berat sekali, ya kan. Rasanya itu mengeluarkan sedikit, tapi dalam psikologinya seakan-akan sudah luar biasa mengeluarkan sesuatunya itu, padahal pada dasarnya belum apa-apa. Nah, karena dididik dengan zakat, ya kan, selalu mengeluarkan, sehingga semakin lama dalam hidupnya, semakin tua, semakin punya, maka semakin banyak yang akan dikeluarkan. Zakat tidak cukup bagi yang sudah seperti ini, ada sedekah macam-macam akan dia keluarkan, dan itu tidak ada rasanya, karena sudah harta tidak ada dalam pikiran dan hatinya, harta hanya ada di tangannya saja. Jadi kalau pengen tidak berat, tidak repot, tidak puyeng, jangan pernah harta masuk di dalam hati dan pikiran kita, mengganggu hati dan pikiran kita. Cukup di tangan kita saja, jadi hanya sebagai sarannya saja. Nah, itu memang mudah diucapkan, susah dilaksanakan. Nah, oleh karena itu, karena kita manusia, ya, kalau dalam bahasa Jawa katanya witing tresno jalaran saka kulino, ya, cinta itu karena biasa. Begitu juga kita, ya, cinta mengeluarkan sesuatu dari harta kita itu karena biasa, ya, karena kita biasa sehingga akan tidak berat. Warabian, ya, dan yang keempat yaitu wajibat syukron li ni'matil mal hatta innaha tudhafu ilaihi fa yuqalu zakatul mal wal idhafa li sababiyah qasadid dzur wa shaumis syahri wa hajjul bait. Nah, yang kedua yang keempat sebagai wujud syukur kita, ya. Wujud syukur kita kepada Allah terhadap harta yang diberikan kepada kita, terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Nah, ini salah satu hikmah dari zakat. Jadi ada 4 hikmah zakat secara umum tadi. Fardhiyatus zakah, ya, tentang kewajiban zakah. Nah, ini saya kira kita sudah sepakati semua bahwa zakat, az-zakatu ruknun min arkanil islami al-khamsah wa fardun min furudihi wa furidat fil madinah fi syawal as-sana as-saniyah minal hijrah ba'da fardi ramadhan wa zakatil fitr. Nah, jadi zakat ini merupakan salah satu rukun dari rukun Islam yang 5. Nah, dan ini diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun 2 Hijrah, ya, 2 Hijrah setelah diwajibkannya puasa Ramadan dan diwajibkannya zakat fitrah. Walakin la tazibu alal anbiya ijma'an, akan tetapi zakat ini tidak wajib kepada para nabi. Li'anna zakat tuhrah liman asahu ayatadannas wal anbiya mubarri'una minhu. Karena zakat ini pada esensinya adalah mensucikan, ya, membersihkan dari kotoran-kotoran dari kesalahan-kesalahan kita. Sedangkan kita tahu sendiri yang namanya nabi, ya, maksum, ya, tidak akan ada dosa, sehingga tidak ada kewajiban bagi para nabi zakat. Tapi kita tahu sama yang namanya para nabi, ya, seluruh hartanya hanya untuk berjuang di jalan Allah, beda dengan kita. Wa ya wajibah bi kitabillahi wa sunnati rasul wa ijma'il ummah. Nah, ini dasar dari kewajiban zakat, baik dengan dasar Al-Qur'an, kemudian hadis, dan juga ijma'. Nah, sedangkan dari Al-Qur'an wa aqimus sholata wa atuz zakah khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim fiha wa atu haqqahu yauma hasadih, ya. Ini yang dari Al-Qur'an. Kemudian yang dari sunnah, bunyal Islam ala khamsin, ya, Islam didasarkan pada 5, ya, minha ita zakah. Salah satunya adalah memberikan zakat. Wa basan nabiyyu mu'adan ilal Yaman, ya, wa'allimuhum annallaha iftarada alaihim shadaqatan tu'akhad min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Jadi yang
secara hadis ya bahwa Nabi pernah mengutus ya Mu'adz bin Jabal ke Yaman, di mana Mu'adz diperintahkan oleh Rasulullah untuk memberitahu, mengajari kepada masyarakat Yaman bahwa tentang kewajiban membayar zakat yang diambil dari para orang kaya di antara mereka dan diserahkan lagi, dikembalikan kepada orang yang fakir di antara mereka. Dan para ulama seluruh ya ijma, tidak ada satupun yang mengatakan bahwa zakat ini tidak wajib. Saya kira sudah, kalau ada pertanyaan monggo silakan Bapak dan Ibu. Ibunya di sana. Oke. Nah, kalau enggak saya lanjutkan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana dijelaskan tadi, Mas, di harta yang sudah mencapai nisab dan Nggih. itu sudah berhak untuk ada kewajiban untuk Dikeluarkan zakat. Jadi harta zakat yang harus dikeluarkan itu merupakan hak dari orang lain yang berhak menerimanya. Nanti kalau kita logikakan gitu, jadi harta itu kan sudah bukan milik dari orang yang ini. Itu haknya orang yang berhak menerimanya. Maka di situ orang yang berhak menerimanya itu berhak untuk meminta atau memaksa. Ketika dia itu merasa tidak pernah merasakan dari apa yang dia punya gitu. Terutama orang-orang yang ada di sekitarnya. Terus yang kami tanyakan yang kedua, dari sisi hukum di negara kita, apakah ada perlindungan gitu ketika kita menuntut gitu, memaksa gitu, haknya dia itu terhadap orang yang berkemampuan tadi? Terima kasih. Jadi benar bahwa harta yang sudah nyampe satu nisab atau yang sudah memenuhi syarat untuk dikeluarkan untuk zakat, maka pada dasarnya harta itu bukan harta orang yang punya harta tadi, orang yang wajib zakat tadi. Jadi bagian tertentu tadi yang harus dikeluarkan itu pada dasarnya sudah hak orang lain. Tetapi ya ini yang menentukan itu sebenarnya diberikan dan sebagainya itu adalah negara. Jadi sebenarnya ya itu negara. Makanya zaman Nabi makanya sampai Mu'adz diutus ya kan. Nah, kemudian ada amil diutus mendatangi. Itu yang ngitung kalau zaman dulu itu ya memang amilnya Pak. Dia dihitung. Artinya kita kembali ke situ ya tidak boleh dengan main hakim sendiri. Jadi itu peran dari pemerintah, peran dari penguasa ya yang sah. Jadi menentukan oke, memang itu wajib itu milik orang lain, tapi ngambilnya orang yang katakanlah yang merasa berhak ini tidak boleh mengambil sendiri. Nah, tapi yang mengambilkan adalah orang yang berhak, yaitu melalui pemerintah. Jadi dia diambil kemudian dikasihkan. Kalau di Indonesia gimana? Nah, kalau di Indonesia ya Basnas sebenarnya. Nah, cuma memang kan tajinya tidak kayak pemerintah Islam zaman dulu ya. Tapi intinya tidak boleh ya kan, karena dia nggak bisa menentukan sendiri. Orang miskin ini nggak, saya berhak itu. Yang menentukan adalah pemerintah. Yang menentukan adalah penguasa ya, negara ya. Jadi yang menentukan adalah negara. Jadi tidak boleh, saya berhak berarti saya akan minta ya, saya ambil dari harta itu. Kalau nggak saya paksa, tidak boleh. Nah, itu kalau di negara kita itu tetap dianggap nyuri, dianggap rampok. Nah, karena yang menentukan adalah negara, yang mengambilkan juga negara. Jadi yang menentukan negara, kecuali sudah dikasihkan sendiri ya, dikasihkan sendiri. Tapi sebenarnya yang menentukan, termasuk yang menentukan bahwa ini berhak atau tidak itu adalah negara melalui amil tadi. Ya karena perbedaan pendapat bahwa yang dibolehkan yang dimaksud orang miskin itu bagaimana, ya kan? Yang dimaksud orang fakir bagaimana, itu juga banyak perbedaan pendapat ulama tentang itu. Meskipun secara umum ya antara penghasilannya dengan kebutuhannya tidak mencukupi, itu secara umum lah. Tapi pendapat detail, mungkin pemerintah membuat kebijakan prioritas kan bisa saja. Negara ya, ngambil salah satu pendapat ngambil salah satu pendapat
yang menurut miskin seperti ini dan sebagainya. Memang di dalam fikih kan pendapat sangat banyak sekali. Jadi kalau di kita tidak boleh ya, zaman dulu pun juga tidak boleh ya kan, karena itu yang menentukan siapa yang berhak mengeluarkan zakat, kemudian siapa yang berhak menerimanya adalah negara. Ya, jadi seperti itu. Ada lagi? Ya. Diperangi. Ini sebenarnya mau masuk itu Pak Haji ini. Ya, jadi ini mau sebenarnya nanti ya tidak apa-apa, yaitu iqabu mani zakah ini yang seterusnya ini. Jadi sanksi bagi orang yang menolak zakat. Nah, ini ada nih. Nanti apa minggu depan nanti kita teruskan. Ya. Jadi nanti ada itu. Jadi bagaimana sanksi-sanksi bagi orang yang menolak memberikan zakat. Tapi intinya bahwa di kita ya, di kita, apalagi kita ini kan bukan negara Islam. Kalau di Saudi jelas negara Islam gitu kan. Di Timur Tengah pun tidak semuanya negara Islam. Secara konstitusi tidak semuanya negara Islam, meskipun mayoritas masyarakatnya adalah Islam. Nah, di kita ini kan kalau tentang zakat ini ya kewenangan penuhnya ada di Basnas ya. Kewenangan penuhnya ada di Basnas karena dia lembaga independen. Nah, cuma memang karena kesadaran masyarakat sendiri ya, yang belum terlalu kuat tentang zakat ini, sehingga yang terkumpul di Basnas pun kadang kalah sama dengan lembaga-lembaga di bawah, katakanlah Muhammadiyah, di bawah NU kan kadang ya kan. Tapi kalau laporannya tetap harus ke Basnas, karena semua lembaga amil zakat itu harus ya dalam koordinasi Basnas, sehingga Basnas ini bisa tahu ya kira-kira katakanlah yang zakat itu sudah ditunaikan sekian persen, penyalurannya kayak gimana dan sebagainya. Nah, sebenarnya juga kalau dalam undang-undang itu kalau ada masalah terkait dengan zakat itu, kalau ada sengketa itu di pengadilan agama Pak, itu ditentukan. Jadi kalau ada sengketa terkait dengan zakat itu diselesaikan di pengadilan agama. Tapi nyampe hari ini kayaknya nggak ketemu, itu belum ada itu sengketa tentang zakat itu masuk itu ya kan ya, karena itu tadi pertama belum tahu, banyak orang belum tahu ya kan, sehingga bisa saja dalam bentuk class action gitu ya, seumpama class action kan bisa. Jadi bisa saja seumpama lembaga-lembaga zakat ya, amil-amil zakat itu katakanlah tidak transparan ya kan, tidak benar, kemudian digugat secara perdata ya, itu juga masih bisa sebenarnya oleh orang-orang yang merasa berhak, para mustahik dan sebagainya itu. Cuma di kita ini kan memang zakat ini belum banyak disadari secara masif ya, sehingga kesananya belum. Padahal memang luar biasa Pak, potensi zakat ini sangat luar biasa ya, sangat luar biasa sekali potensi zakat ini. Kalau seandainya perusahaan-perusahaan itu zakat itu luar biasa. Masalahnya memang perusahaan ini kan tidak semuanya milik orang Muslim, ya kan. Kalau seandainya perusahaan besar ini milik orang Muslim semua, luar biasa itu kalau dikeluarkan zakat itu. Satu orang seumpama ya kan, CT aja cuma kan udah berapa kan, Khairul Tanjung itu sudah ya. Uang triliunan, kalau 2,5% aja udah berapa persen itu Pak? Ya 1 triliun udah berapa ratus juta, berarti sudah 250 berapa itu sudah ya. Nah, jadi sudah sangat besar sekali ya untuk ini. Nah ini karena ini, tapi alhamdulillah beberapa lembaga sudah mulai berjalan dengan baik ya kan. Nah insya Allah lah, yang namanya sebuah perjuangan kan tidak ada yang langsung, kata orang Jawa, ujuk-ujuk ya. Semuanya pasti perlu dengan tahapan ya. Nabi Muhammad sendiri aja tadarruj ya, bertahap, mengharamkan khamr bertahap, mengharamkan riba bertahap, berdakwah pun bertahap. Nah, jadi semuanya ada tahapan. Nah, inilah pahalanya, justru ujian kesabaran di situ ya.
Nah, kalau yang tidak sabar langsung mengambil jalan-jalan pintas, ya berarti nggak mendapatkan pahala dari kesabaran itu. Jadi kesabaran dari kita umat Islam untuk berjuang di situ. Karena ada jam 5:15 ya, saya kira sudah cukup. Kurang lebihnya saja nanti ke depan ya kita bahas tentang iqabu mani'iz zakah, yaitu sanksi bagi orang yang menolak zakat. Kemudian juga nanti ya detail tentang syarat wajib dan syarat zakat. Contohnya seperti ini. Kita tahulah bahwa kalau secara umum bahwa barang dagangan itu kena zakat. Tapi ngitungnya bagaimana detailnya itu mesti kita jarang yang benar-benar paham betul. Apakah hanya mohon maaf pokoknya saja atau pas keuntungannya? Nah, keuntungannya itu tahunnya itu dihitung dari mana? Apa ngikut pokoknya atau mulai untung itu baru dihitung secara independen awal tahun? Nah, kalau harta juga kita tahu-tahu dapat warisan, dapat hibah, di mana harta itu termasuk golongan harta yang kena zakat seperti emas, uang. Ya. Nah, itu ngitungnya kapan? Apakah ketika kita menerima atau ikut zakat harta kita yang pokok, yang lain? Nah, apakah ketika zakat itu utang itu mengurangi kewajiban mengurangi setelah dikurangi utang baru dikeluarkan zakat, atau apapun mau utang mau enggak pokoknya harta yang ada itu ya kan itu dikeluarkan zakat. Nah, masih banyak lagi itu nanti itu tentang zakat, tentang teknis detailnya itu. Nah, oleh karena itu mari nanti untuk minggu ke depan ya kesempatan-kesempatan kita yang akan datang, nah nanti kita diskusikan bersama dan kita kaji bersama. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.